Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ahli keluarganya. Dikeluarkan oleh Muslim dari Yazid bin Hayyan, katanya, aku dan Husain bin Sabrah serta Amru bin Muslim pergi menemui Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ketika kami duduk di hadapannya, Husain berkata kepada Said, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Ya Yazid, engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar sabda-sabdanya. Engkau juga berangkat perang menyertainya dan mendirikan solat di belakangnya. Sesungguhnya Zaid, engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak sekali. Ceritakanlah kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid pun berkata, wahai anak saudaraku, demi Allah, usiaku semakin tua dan hampir mendekati ajal. Karena itu banyak hal yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku telah lupa. Apa yang aku beritahu kepadamu, maka hendaknya kamu menerimanya. Apa yang tidak mampu aku ceritakan kepadamu, maka janganlah kamu membebaniku untuk memberitahukannya kepadaku. Kemudian Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk berkhutbah di hadapan kami di satu kawasan yang berair yang biasa disebut Kuma, yang terletak antara Makkah dan Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan berwasiat dengan sabdanya, amma ba'du, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah manusia biasa dan tidak lama pesuruh Rabbku akan datang menemuiku dan aku akan menerima jemputannya, malaikat Jibril alaihissalam. Aku meninggalkan kepadamu dua hal, yaitu kitab Allah yang mengandung petunjuk dan cahaya hidayah. Maka hendaknya kamu mengambil kitab Allah ini dan berpeganglah kepadanya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mendorong kami agar selalu cenderung dan bergairah kepada kitab Allah ini. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu perkara lagi adalah ahli keluargaku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahli keluargaku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahli keluargaku. Husain radhiyallahu anhu berkata, lalu siapakah ahli keluarganya itu ya Yazid, ya Zaid? Apakah para istrinya adalah ahli keluarganya? Zaid menjawab, para istrinya juga ahli keluarganya. Akan tetapi ahli keluarganya adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah setelahnya. Mereka adalah keturunan Ali, Uqail, Ja'far dan Habas. Husain bertanya lagi, mereka semua diharamkan menerima sedekah? Zaid menjawab, ya, sebagaimana dalam Riyadhus Salihin. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir dari Mutakab Al-Kanz, juga oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, Abu Bakar berkata, muliakan Muhammad dengan memuliakan ahli keluarganya. Dilanjutkan, Rasulullah SAW memuliakan sepupunya Abbas radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ibnu Asyakir dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Duduk di sebelahnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu datang. Lalu Abu Bakar mengosongkan tempat duduk untuk Abbas. Maka Abbas pun duduk di antara Nabi dan Abu Bakar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mengetahui kelebihan orang yang mempunyai kelebihan adalah orang yang mempunyai kelebihan juga. Kemudian Rasulullah SAW menoleh ke arah Abbas dan mulai berbicara dengannya. Rasulullah SAW berbicara dengan sepupunya ini dengan suara pelan sekali, seolah-olah beliau sedang sakit. Abu Bakar berkata kepada Umar, baginda sedang mengalami sakit yang membuat aku khawatir. Abbas pun terus duduk di hadapan Rasulullah SAW hingga selesai keperluannya dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Lalu Abu Bakar bertanya lagi,
Sesungguhnya aku melihat engkau merendahkan suara ketika berbicara dengan Abbas. Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan memberitahuku agar merendahkan suara apabila aku berbicara dengan Abbas, sebagaimana engkau diperintahkan merendahkan suaramu ketika berbicara denganku. Dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Abu Bakar mempunyai satu tempat yang khusus di samping Rasulullah SAW. Ia tidak pernah bangun dari tempat itu untuk diduduki orang lain kecuali oleh Abbas radhiyallahu anhu. Sikap Abu Bakar yang demikian itu sangat menggembirakan hati Rasulullah SAW. Pada suatu hari, mereka sedang duduk-duduk. Tiba-tiba Abbas radhiyallahu anhu datang. Abu Bakar berpindah tempat dan mengosongkan tempat duduknya untuk Abbas. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang terjadi denganmu? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, sepupu engkau telah datang. Rasulullah SAW melihat ke arahnya, kemudian menoleh ke arah Abu Bakar radhiyallahu anhu sambil tersenyum. Rasulullah SAW bersabda, inilah Abbas, telah datang kepadamu dengan berpakaian serba putih dan anak cucunya setelahnya akan memakai pakaian hitam dan mempunyai 12 orang hamba yang berkulit hitam. Ketika Abbas datang, ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, engkau telah berkata sesuatu kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah aku berkata melainkan dengan kebaikan. Abbas berkata, engkau telah berkata benar. Demi ibu dan bapakku, engkau tidak berkata-kata melainkan dengan kebaikan. Dikeluarkan oleh Ibnu As-Sakir dari Ibnu Abbas dengan ringkas sebagaimana dalam Mutakab Al-Kanz. Dilanjutkan, Abu Bakar radhiyallahu anhu bergeser dari tempat duduknya untuk Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir juga dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum katanya, apabila Rasulullah SAW duduk, maka Abu Bakar duduk di sebelah kanannya dan Umar di sebelah kirinya dan Utsman di depannya. Utsman adalah juru tulis rahasia Rasulullah SAW. Namun ketika Abbas radhiyallahu anhu datang, Abu Bakar akan bergeser dari tempatnya dan Abbas akan duduk di tempat itu. Dilanjutkan, kisah tentang anjuran Rasulullah SAW untuk mengasihi Abbas radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dari Muttalib bin Rabi'ah katanya, Abbas datang menemui Rasulullah SAW dalam keadaan marah. Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, apa yang telah menimpamu? Abbas berkata, ya Rasulullah, apakah yang terjadi di antara aku dan kaum Quraisy? Rasulullah SAW bersabda, dan apa hubungan engkau dengan mereka? Ia menjawab, mereka bertemu dengan sesamanya dalam keadaan gembira, tetapi mereka bertemu denganku dalam keadaan sebaliknya. Maka Rasulullah SAW pun menjadi sangat marah sehingga kelihatan urat-urat di atas kedua matanya. Setelah Rasulullah SAW selesai dari kemarahannya, beliau bersabda, demi dia yang memegang nyawa Muhammad di dalam tangannya, tidak akan masuk iman ke dalam hati seseorang hingga ia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian bersabda, bagaimana halnya dengan kaum lelaki yang menyakitiku dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka kepada Abbas, sepupu dari seorang lelaki yang menyerupai ayahnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu katanya, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Quraisy apabila bertemu dengan sesama mereka, mereka bertemu dengan gembira. Sedangkan apabila bertemu denganku, seolah-olah mereka tidak pernah mengenalku. Mendengar penuturan Abbas itu, Rasulullah SAW menjadi sangat marah dan bersabda, demi dia yang memegang nyawa Muhammad di dalam tangannya, tidak akan masuk iman ke dalam hati seorang lelaki hingga ia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat At-Tabrani dari Ismah, Abbas bin Abdullah Muttalib masuk ke masjid dan melihat riak-riak kebencian pada wajah mereka yang ada di sana. Abbas pun pulang menemui Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, ya Rasulullah, apakah kesalahanku? Aku melihat raut kebencian pada wajah orang-orang apabila aku bertemu dengan mereka. Rasulullah SAW pun masuk ke dalam masjid dan bersabda kepada orang banyak, wahai kaum muslimin,
kalian tidak akan beriman dan kalian tidak akan menjadi orang-orang beriman hingga kalian mengasihi Abbas. Dilanjutkan kisah tentang peristiwa yang terjadi antara Umar bin Al-Khattab dan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memungut zakat. Orang pertama yang ditemui Umar adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Umar berkata, "Ya Abdul Fadal, bayarlah zakat hartamu." Namun Abbas berkata yang kurang enak kepada Umar. Maka Umar berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, "Demi Allah, jika aku tidak takut kepada Allah dan aku tidak mengetahui kedudukanmu di sisi Rasulullah SAW, sudah pasti aku akan mengambil tindakan terhadapmu." Kemudian mereka pun berpisah dengan mengambil jalan yang berlainan. Umar radhiyallahu anhu pun pergi menemui Ali bin Abi Talib dan menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Ali memegang tangan Umar lalu pergi menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah mengutusku untuk memungut zakat, dan yang pertama aku temui adalah sepupu engkau Abbas, dan aku berkata kepadanya, 'Ya Abu Fadl, bayarlah zakat hartamu.' Tetapi ia kemudian melemparkan kata-kata yang tidak enak kepadaku. Maka aku pun berkata kepadanya, 'Demi Allah, jika tidak takut kepada Allah dan kerana hubungan dan kedudukanmu di sisi Rasulullah SAW, sudah pasti aku akan melakukan sesuatu terhadap perkataanmu itu.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Engkau telah memuliakannya dan Allah akan memuliakan engkau. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sepupuku ini adalah menyamai ayahnya? Janganlah meminta zakat dari Abbas, kerana kami sudah memungut zakat darinya untuk 2 tahun. Sebagaimana dalam Mutakab Al-Kan dan dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Qatadah secara ringkas." Itulah kisah tentang Rasulullah SAW menyuruh memuliakan ahli keluarganya. Semoga apa-apa yang kita dengar, niat kita mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.